Pada awal abad ke-16 pemirsa, bahwa kondisi politik di tanah Jawa dan Nusantara ini berubah drastis. Bahwa di tanah Jawa negara superpower Majapahit itu telah anjlok pamornya itu karena dominasinya itu dikalahkan oleh Demak. Sisi lain pemirsa, bahwa di barat dan utara Nusantara dominasi kesultanan Islam, dalam hal ini dominasi Pasai dan Malaka, itu berantakan karena pada waktu itu, tepatnya tahun 1511 hingga tahun 1521, Portugis berhasil menghancur leburkan Kesultanan Malaka dan juga Pasai. Kondisi semacam ini pemirsa membuat ketegangan di antara kerajaan-kerajaan yang ada. Sebagian kerajaan di Nusantara ini memasang permusuhan dengan Portugis, sementara di sisi lain demi lancarnya perekonomian ada sebagian negara-negara di Nusantara yang melakukan kerjasama dengan Portugis. Nah pemirsa, bahwa salah satu negara yang memasang permusuhan terhadap Portugis adalah Cirebon, di mana Cirebon pada waktu itu memilih bersekutu dengan Demak dan kesultanan Islam lainnya yang ada di Nusantara untuk melawan monopoli yang dilakukan Portugis di wilayah barat dan utara Nusantara. Sementara di sisi lain pemirsa, bahwa Pajajaran sebagai negara yang perekonomiannya itu bertumpu pada Selat Sunda atau wilayah barat dan utara Nusantara, di mana kerajaan ini melakukan ekspor dan impornya ini lebih besar melalui jalan barat dan utara itu yang sedang dikuasai Portugis, itu memilih bersekutu dengan Portugis agar kegiatan perekonomian yang dilakukan Pajajaran ini tidak terganggu. Nah hal inilah pemirsa yang nantinya di kemudian hari menyebabkan antara sekutu Portugis dengan sekutu Demak itu panas, menjadi panas, dan pada akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang besar, dan gesekan-gesekan tersebut itu pada akhirnya membuat keduanya itu berperang. Pada tahun 1511 ketika Portugis itu menaklukkan Malaka, 1 tahun kemudian yaitu 1512, Pajajaran itu mengirimkan utusannya, dalam hal ini Prabu Siliwangi mengutus anaknya yaitu Pangeran Surawisesa untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan Portugis. Bahwa ketika Prabu Surawisesa telah menjadi raja seiring Prabu Siliwanginya wafat pada 1521, akhirnya dikukuhkanlah perjanjian antara Pajajaran dan Portugis, di mana Portugis pada waktu itu akan menjadi sekutunya Pajajaran, di mana nantinya Portugis diberikan hak untuk membuat benteng begitu di Sunda Kelapa, sehingga terjadi persekutuan antara Portugis dan Pajajaran itu dengan erat begitu ya. Tindakan Pajajaran semacam ini membuat khawatir Demak dan Cirebon. Oleh karena itu, sebelum implementasi perjanjian antara Pajajaran dan Portugis ini dilakukan, maka Demak dan Cirebon ini akhirnya mendahului, di mana Cirebon dan Demak memutuskan bahwa mereka harus melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah kerajaan Pajajaran yang berada di pesisir itu. Maka pada 1527 dan 28 akhirnya kerajaan Cirebon dan Demak itu melakukan invasi ke Banten dan kemudian dilanjutkan ke Sunda Kelapa. Invasi yang dilakukan oleh Cirebon dan Banten ini kan membuat Pajajaran marah, dan karena marah akhirnya terjadilah peperangan besar di antara Cirebon dengan Pajajaran. Berbeda dengan Cirebon yang mendapat sokongan Demak secara penuh, gitu, Pajajaran ini rupanya apes
Artinya Portugis itu bantuannya terhadap Pajajaran ini tidak datang dan memang dihalang-halangi oleh Demak dan sekutunya begitu, sehingga Portugis kala itu tidak bisa memasuki Jawa untuk membantu Pajajaran, sehingga ya dapat ditebak pada akhirnya peperangan yang terjadi antara Pajajaran melawan Cirebon yang dibantu sekutunya Demak itu dimenangkan oleh Cirebon. Bahkan kemenangan tersebut itu dapat memperluas kekuasaan Sunan Gunung Jati, di mana Galuh, Raja Galuh, Talaga yang merupakan wilayah timur dari kerajaan Pajajaran dapat direbut oleh Cirebon dan Demak. Tidak sampai situ saja pemirsa, bahwa Cirebon itu nantinya mampu mengislamkan Pucukumun Sumedang Larang. Nah, Pucukumun Sumedang Larang ini atau Ratu Setiasi yang kala itu diperintah oleh seorang ratu ini berhasil diislamkan dan kemudian menikah dengan salah satu pejabat kerajaan Cirebon dengan Pangeran Santri itu. Sehingga kerajaan Sumedang Larang yang juga merupakan bagian daripada kerajaan Pajajaran itu ya pada akhirnya menggabungkan diri ke dalam kekuasaan Cirebon pada masa itu ya. Atas hal semacam itu akhirnya Prabu Surawisesa karena merasa terdesak, akhirnya ya kalaupun itu perang akan dijalankan terus menerus, Pajajaran itu sepertinya akan kalah. Oleh karena itu Prabu Surawisesa akhirnya mengirimkan surat kepada Sunan Gunung Jati, di mana surat yang dimaksud itu berisi ajakan damai. Nah, ajakan damai dari Prabu Surawisesa ini akhirnya dipenuhi oleh Sunan Gunung Jati, dan pada 12 Juni 1531 perang antara Pajajaran dengan Cirebon ini resmi dihentikan. Akan tetapi wilayah-wilayah Pajajaran yang sudah direbut oleh Cirebon dan Banten itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Cirebon dan diakui oleh Pajajaran. Jadi selepas peristiwa ini ya Pajajaran ini tidak berhak lagi meminta wilayah-wilayah yang sudah direbut itu.